Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Murtadho sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Mojowarno. Hari ini saya berada di SDN Mengantu bersama Ibu Kepala Sekolah Bu Heni akan melaksanakan proses praobservasi selaku tim kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Di tahap praobservasi ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan Ibu Kepala Sekolah Bu Heni dalam rangka pelaksanaan observasi ke depan. Pertama, saya nanti akan menanyakan tentang rencana hasil kerja perilaku kinerja pegawai atau lebih dikenal dengan target perilaku. Di dalam target perilaku itu terdapat 3 perilaku spesifik. Terus berikutnya saya nanti juga akan menanyakan alasan mengapa memilih target perilaku atau RHK yang dimaksud itu kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang disusul juga pertanyaan tentang jadwal pelaksanaan observasi, tempat pelaksanaan observasi, dan perangkat pendukung yang dibutuhkan, serta bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat memahami target perilaku itu melalui belajar baik di PMM maupun di luar PMM. Untuk itu mari kita ikuti obrolan kami, saya selaku pengawas sekolah dengan Ibu Heni selaku Kepala Sekolah SDN Mengantu Kecamatan Mojowarno. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan sehat nggih, tetap semangat nggih. Semangat. Oke, Bu Heni, kaitannya dengan pengelolaan kinerja, panjenengan kemarin kan sudah bisa mengakses PMM ya, mulai tanggal 24 April kemarin sudah dibuka semua. Panjenengan sudah merencanakan kinerja di bulan Januari kemarin ya, menyusun perencanaan, terus mulai Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu saatnya tahap pelaksanaan observasi. Lah hari ini kita bertemu dalam rangka membicarakan persiapan observasi yang dimaksud. Nah di PMM itu panjenengan memilih RHK yang mana? Terima kasih Bapak. Kebetulan di PMM saya memilih RHK nomor 4, yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Sedangkan pokok indikatornya yaitu upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengapa memilih RHK itu? Begini Bapak, saya mengacu pada rapat pendidikan milik SD Negeri Mengantu, di mana dari tahun ke tahun memang ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Artinya mau saya itu cepat-cepat dari merah ke hijau, tapi ternyata enggak. Jadi di situ kita by step. Memang betul ada peningkatan persentase, tetapi sedikit sekali, tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, saya berpikir, apakah memang perencanaan program saya itu kurang tepat sasaran, sehingga saya ambil RHK, yaitu dengan indikator pokok upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, program-program yang mau saya buat untuk peningkatan nilai raport itu nanti saya gali dari Bapak dan Ibu guru yang ada di itu nilai rapornya paling rendah ya? Capaian rapor yang tahun kemarin? Enggak, ada peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Misalnya kemampuan literasi yang kemarin itu berwarna merah, insya Allah sekarang sudah oranye. Alhamdulillah. Tapi mau tetap nggak puas ya? Belum puas karena hijau ya. Betul Semua sekali, hijau gitu ya. Sehingga saya memilih
RHK semacam ini dengan harapan supaya nanti rapot pendidikan saya jauh menjadi lebih baik. Betul. Oke. Gitu. Bu Heni, dari target perilaku yang panjenengan pilih atau RHK nomor 4 itu kan terdapat 3 perilaku spesifik ya. Iya, Kalau di ada PMM 3. itu ada di sebelah kiri, itu merupakan target perilaku spesifik yang pertama. Iya. Yang di sebelah tengah itu target perilaku yang kedua. Yang sebelah kanan, pojok kanan itu target perilaku yang ketiga, begitu Iya, ya. betul. Meskipun ada 3, kepala sekolah diberikan kebebasan, keleluasaan untuk memilih di antaranya. Boleh memilih 1, boleh pilih 2, boleh ketiga-tiganya juga boleh dipilih. Panjenengan memilih yang mana? Iya Bapak, nggih. Terus saya itu kebetulan kok memilih ketiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Kenapa? Karena saya ketiga-tiganya saya pilih itu mungkin saya sedikit berambisi. Supaya lebih cepat gitu betul, ya. Supaya lebih cepat target yang saya canangkan itu ya terkait dengan rapat pendidikan tadi cendang. Artinya supaya cepat tercapai, dan peningkatan dari nilai rapot itu dengan ketiga target perilaku yang spesifik saya pilih ini akan mempercepat proses itu. Oke, itu terima harapan kasih. saya. Nah, iya. itu dari target perilaku spesifik itu, cobi jenengan apakah sudah membacanya? Apa saja itu? Target perilaku spesifik yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Cobi jenengan bacakan. Iya. Jadi yang pertama itu target perilaku pertama itu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Itu perilaku spesifik yang kedua, Nah, setelah itu nanti ada perilaku spesifik yang ketiga. Kepala sekolah untuk yang target perilaku spesifik yang ketiga itu kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Nah, dari 3 perilaku spesifik tadi, tentu panjenengan sudah membaca, kalau di PMM itu sudah dipaparkan, terdapat perilaku yang harus dihindari dan terdapat 3 perilaku yang dianjurkan. Itu terdapat pada masing-masing perilaku spesifik tadi. Sehingga kalau panjenengan memilih ketiga-tiganya, artinya pada saat observasi nanti panjenengan perlu menampilkan 3 perilaku yang harus dikerjakan atau dianjurkan itu, sekaligus menghindari 3 perilaku, ya. Sehingga kalau panjenengan memilih ketiga-tiganya, berarti nanti panjenengan perlu menyiapkan, melaksanakan perilaku sebanyak 9 dan sekaligus menghindari perilaku sebanyak 9 itu. Ngaten? Siap. Oke. Cobi jenengan apakah sudah membaca itu perilaku yang dihindari pada indikator spesifik apa? Perilaku spesifik yang pertama apa saja itu? Iya, yang pertama sesuai dengan target perilaku yang spesifik tadi, itu kan ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang tidak dianjurkan. Perilaku yang dianjurkan saja. Jadi memang untuk perilaku yang tidak dianjurkan saya abaikan. Jadi yang pertama untuk target perilaku yang spesifik yang pertama itu mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjuti secara konstruktif. Terus kemudian yang kedua kan ada 3 masing-masing. Fasilitas diskusi, mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. Itu perilaku yang dianjurkan pada perilaku spesifik yang pertama. Kalau yang dianjurkan pada perilaku spesifik yang kedua,
untuk perilaku, untuk target perilaku pada spesifik yang kedua itu ada 3 juga nggih Pak. Pertama, memperhatikan konteks di mana data dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan relevansi dan keakuratannya. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan temuan dan data secara jelas kepada semua pemangku kepentingan yang terkait. Terus kemudian lagi yang terakhir, yang ketiga, mengevaluasi keputusan yang dibuat dan bersedia menyesuaikan rencana berdasarkan data baru atau tren yang itu muncul. dari perilaku spesifik yang kedua. Sekarang coba panjenengan paparkan perilaku yang dianjurkan yang masuk pada perilaku spesifik yang ketiga. Oh iya, siap. Nggih. Untuk perilaku yang ketiga ada 3 juga nggih, Pak. Untuk yang target perilaku spesifik yang ketiga, itu juga ada 3 perilaku yang dianjurkan. Yang pertama, mendefinisikan kriteria yang spesifik, realistis, dan dapat diukur untuk monitoring efektivitas pelaksanaan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, menetapkan cara monitoring yang tepat, realistis, dan efektif untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan rencana pembelajaran. Dan yang ketiga, melibatkan guru, peserta didik, dan pihak lain dalam proses monitoring untuk mendapatkan perspektif beragam dan umpan balik yang komprehensif. Dari seluruh perilaku yang dianjurkan tadi, tentu panjenengan perlu memahami sehingga pada saat tahap observasi nanti seluruh perilaku yang dianjurkan maupun yang dihindari betul-betul bisa panjenengan tunjukkan, panjenengan paparkan. Nah, untuk itu butuh persiapan. Nah, persiapan apa yang panjenengan lakukan agar dapat mempelajari seluruh perilaku yang panjenengan paparkan tadi? Pertama-tama saya membuat Google Form dulu untuk menjajaki teman-teman guru terkait dengan perilaku ini. Tapi ini ya perlu belajar di PMM juga, betul. Selain belajar di PMM untuk bisa memahami target perilaku itu, apalagi yang bisa panjenengan lakukan? Setelah saya pelajari di PMM, saya coba tuangkan ke PPT. Nah, itu nanti sebagai bahan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan penggalian program-program atau rencana yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan peningkatan mutu tadi, peningkatan rapot mutu tadi. Terus kemudian yang ketiga, otomatis saya mempersiapkan tempat untuk itu kan. Nah, tempat itu saya berharap tempatnya yang nyaman, kemudian ada fasilitas yang bisa menunjang ketercapaian RHK saya. Artinya saya siapkan waktu tahap observasi itu ya. Iya, pada saat di satu ruangan tertentu di mana di situ sudah tersedia sesuatu yang menunjang, misalnya LCD untuk kegiatan itu, kemudian sound supaya nanti pesertanya merasa nyaman, tidak terganggu dengan suara saya yang kurang keras atau bagaimana. Gitu. Itu nanti di mana? Itu nanti saya tempat pilih, kebetulan ini anak kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6 masih efektif pembelajarannya, meskipun kelas 6 kegiatannya ada kegiatan dipakai oleh guru kelas 6 terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan. Saya pilih ruang lab TIK yang memang kebetulan ruang tersebut kosong untuk kegiatan itu saja. Jadi memang ada ruang tersendiri. Nanti sekalian saya mohon tolong nih ya. Kemarin kan sudah saya kirimi format observasi itu, barangkali nanti sekalian disiapkan, di print, sehingga pada saat pelaksanaan saya nanti tinggal menggunakan saja. Begitu ya? Siap, nggih, siap Pak. Nggih. Terus kapan pelaksanaan kita mulai untuk observasinya? Saya memilih tanggal 29 Mei ya. 29 Mei 2020. Lusa ini berarti ya langsung ya? Siap. Oh gitu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, disiapkan sehingga nanti pada tahap observasi seluruh perilaku spesifik tadi benar-benar bisa ditunjukkan secara menonjol, begitu Bu Heni ya. Yang tidak kalah pentingnya nanti ketika panjenengan mempelajari perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari, ketika terdapat kalimat yang
menurut panjenengan ambigu atau kurang bisa dipahami, bisa komunikasi dengan saya. Siap, Nanti selalu. kita ini ya berdiskusi lebih lanjut begitu. Siap. Oke, demikian Bapak Ibu yang saya lakukan. Saya selaku pengawas sekolah bertindak sebagai tim pengelolaan kinerja kepala sekolah dari tim kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang selanjutnya nanti akan saya tindak lanjuti pada tahap observasi. Selamat bertemu kembali pada tahap observasi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Eni selaku Kepala Sekolah SDN Mengantuk. Hari ini saya hadir di sini dalam rangka melaksanakan tugas sebagai tim kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah. Saatnya hari ini pelaksanaan observasi. Di tahap observasi ini saya tidak melakukan penilaian, tetapi hanya memperhatikan dengan seksama perilaku-perilaku yang akan ditampilkan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait dengan RHK yang telah dipilih. Ibu Heni memilih RHK nomor 4. Di RHK nomor 4 itu Bu Heni memilih 3 perilaku spesifik. Ketika-tiganya diambil, itu nanti akan ditampilkan seluruhnya oleh Bu Heni. Saya akan memperhatikan dan memberi catatan hasil observasi. Catatan hasil observasi itu nanti akan saya berikan kepada Bu Heni selaku Kepala Sekolah, digunakan sebagai bahan refleksi dalam rangka peningkatan kompetensi, sehingga pada tahap observasi berikutnya kompetensi-kompetensi yang masih kurang nanti bisa berkembang. Demikian, mari kita ikuti paparan dari Bu Heni selaku Kepala Sekolah. Selanjutnya nanti saya akan mengambil tempat duduk di belakang saja ya, supaya tidak mengganggu. Terus tolong nanti Pak Nanda mendampingi Bu Heni di sini untuk melaksanakan kegiatan. Barangkali sebagai pengendali kegiatan begitu ya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SDN Negeri Mengantuk, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, pagi ini kita bisa bertemu untuk menyampaikan apa yang seharusnya saya kerjakan, yaitu terkait dengan RHK yang sudah saya buat pada BMM. Bapak Ibu sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada pertemuan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang rencana hasil kerja atau RHK yang sudah saya buat pada BMM. Saya mengambil RHK yang berjudul Pemandu Perencanaan Pembelajaran. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena seperti saya lihat dan saya pahami, saya ketahui, saya pelajari bahwa rapot pendidikan pada SD Negeri Mengantuk ini sangat kurang ya, nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama pada kemampuan literasi dan numerasi anak-anak. Bukan berarti tidak ada peningkatan nilai,
ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi pada RHK saya dengan judul memandu perencanaan pembelajaran ini dengan indikator intinya yaitu tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Fokus saya nanti kepada indikator indikator RHK. Terus kemudian adapun tujuan RHK saya ini nanti, saya akan memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Terus kemudian menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran, dan berikutnya adalah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Jadi meskipun rapot pendidikan ini berlakunya 1 tahun, tetapi pemantauan pembelajaran kita laksanakan per semester. Berdasarkan hasil rapot pendidikan SD Negeri Mengantuk yang perlu perbaikan, artinya karena memang belum mencapai nilai maksimal atau berwarna hijau, sehingga masih perlu perbaikan menuju ke arah berwarna hijau. Okay? Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah tentang kemampuan literasi. Label capaian adalah sedang, yaitu 70%. Artinya peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Jadi masih minim. Nah, apa ini akar masalahnya? Pada akar masalahnya kita temui bahwa ada di level A1, ini indikator utamanya yaitu kemampuan literasi anak-anak kita. Dan sub indikatornya ini ternyata adalah pada kompetensi membaca teks informasi. Terus kemudian masih ada lagi yang kedua, yaitu tetap di A1 karena masih kemampuan literasi. Ada 2 akar masalah. Kalau tadi adalah tentang kemampuan literasi, sekarang pada kualitas pembelajaran, di mana sub indikatornya tentang metode pembelajaran. Jadi inilah nanti yang perlu kita benahi. Juga yang pertama yaitu kemampuan memahami teks informasi, untuk kemampuan literasi. Berikutnya adalah kemampuan numerasi. Pada kemampuan numerasi ini akar masalahnya yaitu kemampuan numerasi itu sendiri. Subindikatornya adalah kompetensi pada domain geometri, ya. Pada domain geometri. Ini salah satu penyebab yang kita masih belum berangkat ke warna hijau. Inilah nanti yang memang kita perlu pelajari, benahi, sehingga nanti ada perubahan nilai ke arah yang jauh lebih baik. Kemudian kemampuan numerasi berikutnya ini ternyata indikatornya adalah kemampuan literasi tetap, tetapi subindikatornya adalah kompetensi membaca teks informasi. Ini nanti terkait dengan domain geometri, ya. Jadi ini nanti yang perlu kita benahi juga. Dari kedua kelemahan yaitu kemampuan literasi dan numerasi ini terkait dengan perencanaan berbasis data untuk menjadikan nilai rapor kita menjadi jauh lebih baik. Itu saya mohon masukan dari Bapak Ibu Guru SD Negeri Mengantuk. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada rapor pendidikan yang seperti sudah saya paparkan tadi. Jadi saya mohon masukannya. Ini semua demi kebaikan dan perbaikan nilai rapor pendidikan. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk ini. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada rapor pendidikan. Jadi kita kurang pada rapor pendidikan yang tadi panjenengan kemukakan, yaitu masalah literasi. Mungkin yang bisa saya sarankan, selama ini kan kita sudah punya pojok baca, ya. Itu mungkin ditambah dengan
literasi bacaan-bacaan yang berhubungan dengan matematika. Selama ini kan bacaan-bacaan yang ada di anak-anak itu kan fiksi ya, cerita saja. Nah, jadi perlu ditambah dengan bacaan-bacaan yang berhubungan dengan geometri. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih usulan yang luar biasa dari Bu Sulika terkait dengan apa atau upaya apa yang harus kita tempuh untuk memperbaiki semuanya. Nah, Bu Sulika menghendaki adanya perpaduan antara literasi itu sendiri yang dipadukan dengan numerasi dalam bentuk atau tambahan buku pada sudut baca. Jadi selama ini kan memang seperti kita ketahui bahwa literasi adalah cenderung pada buku-buku yang tentang itu tanpa ada seselan matematikanya, ya, nanti diupayakan itu. Saya sebelumnya minta tolong kita bentuk dulu kelompok, ya. Saya yakin selain apa yang disampaikan Bu Sulika tadi, ada usulan lain yang bisa membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini. Saya sangat menginginkan sekali ide-ide itu muncul dari panjenengan, kita diskusikan bersama. Kita pecahkan bersama, kita cari solusi bersama untuk ke arah yang lebih baik. Jadi itu ada link untuk mengerjakan LK yang terkait dengan yang ada pada apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada rapat pendidikan. Masing-masing kelompok nanti mengisi link ini, saran-saran apa yang sekiranya bisa membantu untuk perbaikan rapat pendidikan. Yang sudah mohon disampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk meningkatkan literasi dalam kompetensi membaca teks informasi dapat dilaksanakan dengan cara memasang teks informasi berupa gambar. Kalian mengamati gambar yang disertakan dalam teks informasi tersebut sehingga memudahkan untuk pemahaman anak-anak mengolah informasi yang dibaca atau diterima. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya. Itu suatu masukan di mana penampilan atau memberikan petunjuk arah menuju ke toilet, tapi disertai dengan gambar selain bacaan. Nah, mungkin ada yang lain, monggo ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Menurut kelompok kami, saya cuma menambahkan di sini yaitu mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai tempat baca yang nyaman bagi anak-anak. Luar biasa juga, ya. Jadi memang kita sadari selama ini perpustakaan kita tidak bisa atau tidak kita manfaatkan secara optimal. Nah, luar biasa sekali untuk kelompoknya Bu Eti juga. Tinggal satu kelompok. Monggo Bu Kaji. Dan untuk gurunya, ini untuk tenaga pendidikannya, tenaga pendidiknya ini guru bisa menambah pengetahuannya, melalui belajar dari PMM, ya. Bisa juga yang sudah kita lakukan yaitu mengikuti KKG dan fasilitas yang kita sekarang adakan yaitu kelompok belajar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa ke gurunya atau PPK-nya, terus bisa juga ke kebijakan. Jadi dari Bu Sulika sendiri itu tadi cenderung kepada PPK-nya sendiri. Jadi memang selain dari kebijakan yang dibuat di sekolah oleh sekolah,
terkait dengan peningkatan kemampuan literasi numerasi tadi juga harus ada kerentak dari gurunya untuk berupaya bagaimana supaya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak itu bisa meningkat. Dipacu sendiri, kita memacu diri kita sendiri untuk berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ternyata tadi beberapa saran, masukan untuk perbaikan nilai rapot sudah didiskusikan di masing-masing kelompok. Nah, data itu juga sudah terkirim melalui link yang sudah saya berikan. Akan saya coba, saya lihat, saya kumpulkan hasil dari apa yang sudah masing-masing kelompok sampaikan. Mungkin masih ada yang ingat tadi yang ditulis apa dari kelompoknya, siapa dulu, monggo. Kalau menurut kami, kelompok kami, saya ada tulis, yaitu dengan pemanfaatan perpustakaan secara optimal. Terima kasih. Bapak Ibu, apa yang sudah panjenengan sampaikan di masing-masing kelompok ini nanti akan saya komunikasikan temuan data yang sudah dibuat ini nanti pada semua pemangku kebijakan, antara lain nanti kepada komite sekolah, kemudian kepada wali murid, dan juga terutama untuk kita semuanya, sehingga apa yang kita sarankan, kita temukan hari ini bisa bermanfaat ke depannya untuk merubah nilai rapot pendidikan kita. Nah, setelah saya menyampaikan atau mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan, maka di sini kita perlu menganggarkan melalui dana BOS, ya, biaya operasional pendidikan, ya. Jadi begini ya, maksudnya memang ada satu kegiatan yang bisa dianggarkan dan tidak. Artinya kalau memang perlu dianggarkan, kita masukkan kepada anggaran dana BOS, ya. Jadi misalnya usulan terkait dengan peningkatan kualitas guru, ya. Itu tadi ada di situ masuk peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Permasalahannya ada pada dibiayai atau tidak, ya. Pemanfaatan perpustakaan secara optimal. Kita lihat sarannya dari rapot pendidikan, kira-kira masuk apa tidak. Kalau pemilihan itu ada nih, termasuk kegiatan pemberdayaan perpustakaan, terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan itu, sekarang kita sudah melakukan pengumpulan data, kemudian kita sudah mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan, kemudian mengevaluasi anggaran-anggaran tadi yang sudah disarankan. Nah, sekarang mendefinisikan kriteria yang spesifik lagi, ya, realistis, yang dapat diukur untuk memonitoring efektivitas pelaksanaan rencana yang sudah kita buat tadi. Okay? Nah, saya ambil contoh saja, misalnya perpustakaan, ya. Pemanfaatan perpustakaan secara optimal. Pemanfaatan perpustakaan secara optimal itu sendiri tidak hanya sekedar kita membuat rencana, tetapi ada kriteria spesifiknya, realistis, kemudian dapat diukur serta dimonitoring tadi. Jadi terjadwal, artinya anak kelas 1 sampai kelas 6 dijadwal datangnya ke perpustakaan. Itu sudah realistis, ya, spesifik juga. Terus kemudian laporan tiap anak-anak datang, entah itu berupa pertanyaan, bercerita, atau anak-anak menulis di buku tugas masing-masing tentang apa yang sudah dilakukan atau dibaca di perpustakaan. Terus kemudian yang terakhir tadi dibuatkan angket, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, fasilitas apa saja yang kurang di situ sehingga nanti kita bisa penuhi, ya, itu. Nah, itu tadi mendefinisikan rencana yang sudah disampaikan secara jelas. Nah, kemudian menetapkan cara monitoring. Jadi memang sebenarnya untuk monitoring lebih mudah itu kita membuat rubrik, ya. Rubrik itu berisi tentang rencana-rencana yang
sudah kita sepakati, kemudian diikuti dengan terlaksananya atau tidak terlaksananya program tersebut. Nah, kalau program tersebut sudah terlaksana, berarti kita berhasil ya, berhasil. Tetapi kalau tidak terlaksana, kita harus mencari penyebab tidak terlaksananya program tersebut. Disinilah nanti saya butuh umpan balik terkait dengan yang tidak terlaksana. Tetapi saya berharap bahwa semua program atau keputusan yang sudah kita sepakati hari ini, itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga nanti tentu saja akan bisa merubah nilai rapot pendidikan. Dan sekarang yang saya tanyakan, kira-kira siapa yang bisa melakukan monitoring terhadap program-program yang sudah kita sepakati? Pak Pri, monggo Pak Pri. Yang bisa melakukan monitoring program-program yang telah disepakati, misalnya mungkin bisa dilakukan oleh kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu guru, mungkin bisa wali murid, bahkan anak-anak itu sendiri. Iya, jadi tidak hanya guru yang bisa melakukan monitoring atau yang bertanggung jawab untuk program itu, tapi kita semuanya berhak untuk memonitoring. Baik saya sendiri selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru, bidang studi atau guru kelas dari kelas masing-masing, itu nanti berkolaborasi antara semua guru, sehingga nanti pemantauan atau monitoring bisa terlaksana secara maksimal, tidak sekedar informasi dari satu atau dua guru, tapi keseluruhan memberikan laporan bahwa satu kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu pas ada kesibukan, nanti anak-anak bisa melaporkan dengan apa? Dengan apa yang sudah dilakukan. Misalnya ketika kita ada kesibukan, Bapak dan Ibu guru, anak-anak bisa dengan sendirinya pergi ke perpustakaan misalnya. Nah, nanti pelaporannya berupa apa yang sudah dilakukan atau ditulis pada buku tugasnya masing-masing. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil pada pertemuan pada hari ini, yaitu kita sudah menganalisis dan kita sepakat membuat program yang menunjang pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran, sehingga rapot pendidikan SD Negeri Menganto bisa mencapai level yang lebih baik dari tahun ke tahun. Demikian Bapak dan Ibu guru tentang RHK yang sudah saya buat, dan insya Allah apa yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini akan membawa segala kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan, terutama yang tertera pada rapor pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, gimana Ya, rasanya Pak, setelah pelaksanaan observasi kemarin? Alhamdulillah ya Sampai hari Allah. ini selesai ini ya? Iya, dari beberapa hari terus terang tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena ini saya rasa untuk tidak saya sendiri, mungkin untuk teman-teman kepala sekolah ini merupakan suatu hal yang baru ya. Apalagi kita masuk ke PMM untuk Ekin ini. Nah, kemudian ada yang namanya observasi yang membuat kita terus terang stres. Apa sih sebenarnya yang harus ditampilkan di sini? Alhamdulillah hari ini kelar juga. Terima kasih apa. Akhirnya gimana perasaan setelah pelaksanaan? Lega sekali. Sudah nanti insya Allah sudah bisa tidur. Meskipun ada beberapa bagian yang saya kira saya memang belum merasa puas, nggak apa-apa lah, nanti kedepannya saya akan belajar sehingga nanti untuk masalah ini bisa terlaksana dengan lancar. Tapi bagaimanapun memang bimbingan dari pengawas untuk kita dalam hal ini sangat-sangat kami butuhkan. Kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mencapai hasil yang optimal, maksimal itu tanpa bimbingan. Ternyata seluruh perilaku spesifik yang panjenengan paparkan di tahap praobservasi hari ini sudah muncul semua kan?
sudah muncul, tapi ada beberapa bagian gitu yang ya? belum puas, Pak. Oh, gitu Insya Allah ya? nanti tetap kita benahi ya. Makanya nanti saya lihat lagi, saya koreksi lagi mana yang kira-kira kurang pas dan harus seperti apa, nanti tetap minta petunjuk. Iya, pada bagian yang mana coba? Yang mana? Pada bagian yang ini, Pak, untuk yang ini untuk ini. Oh, yang ini. Iya. Berarti sesuai dengan catatan yang saya berikan tadi ya. Betul sekali. Karena apa? Saya tadi terlalu jauh untuk berbicara ke situ. Padahal harusnya kan saya sedikit saja. Tetapi apa program apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi bisa tercover secara baik gitu. Gak apa-apa Bu Eni, Iya. namanya Nggih. apa? Ini pengalaman pertama kan. Iya, Nah, Pak. nanti Pengalaman, setelah panjenengan mengetahui keberhasilan apa yang telah panjenengan tunjukkan dan ada beberapa tantangan yang belum terjawab, itu nanti sebagai dasar panjenengan untuk memperbaiki, meningkatkan kompetensi panjenengan sehingga ke depan menjadi lebih baik. Siap. Semoga Siap. semakin jaya, sukses. Amin ya Allah, amin. Nggih, tapi tetap bimbingan. Siap. Pokoknya jangan kapok untuk membimbing kami untuk menjadi lebih baik. Ya. Pada siapa kami berguru kalau tidak kepada orang yang ada di atas kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa membawa kita untuk menjadi dan membawa lembaga kita menjadi jauh lebih baik. Siap. Kita maju bersama. Siap. Sekaligus pesan bagi teman-teman yang belum diobservasi barangkali. Untuk teman-teman yang belum diobservasi, mungkin perasaannya sama seperti saya sebelum diobservasi. Ada perasaan was-was, apalagi ketika kita tidak punya gambaran terkait dengan apa nanti yang akan disampaikan pada saat observasi. Tapi ketika kita punya gambaran sedikit saja, itu nanti memacu kita untuk bisa menjadikan RHK kita sebagai pelecut bahwa apa nanti yang kita sampaikan tidak boleh menyimpang dari RHK yang sudah kita sampaikan. Jadi untuk teman-teman kepala sekolah, cepat-cepat. Jangan takut. Jangan takut. Yang penting komunikasi dijalin. Betul. Gitu Ternyata ya. bimbingan dari Bapak Pengawas kita juga luar biasa sekali. Jangan takut seperti yang saya bayangkan. Oke. Demikian Bapak Ibu pelaksanaan observasi yang telah saya lakukan terhadap Bu Eni sebagai Kepala Sekolah SDN Mengantu Kecamatan Mojowarno. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.